Setiap orang memiliki perjalanan hidup yang tidak sama. Kadang di bawah saat yang lain di atas. Kadang justru kita yang melambung tinggi saat yang lain tengah berada di posisi bawah roda kehidupan. Hal itulah yang tengah dialami Ruli. Ruli adalah pria berusia 35 tahun yang bekerja mengelola sebuah perusahaan kecil dalam bidang dekorasi. Selain keahlian seninya yang mengagumkan, reputasinya yang baik juga sudah dikenal sejak dulu. Bahkan sebelum dia lulus kuliah pun, nama baik Nai sudah terdengar oleh perusahaan-perusahaan ternama. Meski tidak dipromosikan oleh pihak manapun, kini Ruli memiliki karir yang bagus. Istrinya, yang bernama Novi, merupakan wanita yang baik, lembut dan cantik. Dia juga bersedia membantu Ruli mengelola keuangan di perusahaan. Mereka dikaruniai seorang putri yang cerdas dan aktif. Namanya Fiona, dan ia baru berusia 5 tahun. Keharmonisan keluarga mereka juga membuat iri teman dan tetangganya. Setiap awal bulan, Novi selalu berkunjung mertuanya, Bu Jujum, di kampung halaman Ruli, di Subang. Ia selalu ke sana bersama dengan Fiona. Selain menjenguk, Novi juga sekalian membawakan tunjangan hidup yang ia dan Ruli sisihkan untuk Bu Jujum. Sengaja tak ia gunakan sistem transfer, dengan alasan agar bisa mengunjungi Bu Jujum secara rutin. Namun Bu Jujum selalu menyambutnya dengan muka masam. "Bu, ini ada uang tunjangan untuk bulan ini," kata Novi sambil menyodorkan sebuah amplop berisikan uang. Bu Jujum langsung melirik sejenak. Lalu memalingkan mukanya dan berkata, "Taruh saja di sana. Memangnya kamu tidak merasa repot? Uang yang tidak seberapa itu harus kamu antar jauh-jauh ke sini." "Jangan bicara begitu, Bu. Mana mungkin aku kerepotan untuk bertemu ibu," jawab Novi sambil tersenyum. "Dasar tidak peka. Aku itu sedang menyindirmu tahu. Biaya hidup dari kalian itu selalu segitu saja. Tak pernah ada kenaikan sedikit pun. Sangat jauh berbeda dengan tunjangan hidup orang lain yang terus melambung." Ukep Bu Yuyom Ketos. Novi pun menjadi salah tingkah begitu mendengar sindiran ibu mertuanya. Apalagi di sebelahnya ada Fiona yang masih kecil, yang belum cukup umur untuk mendengarkan kata-kata pedas seperti itu. Tak ingin memperpanjang masalah, Novi pun mencoba mengalihkan topik pembicaraan. "Bu, aku bantu bersih-bersih rumah ya," kata Novi sambil mengajak Fiona ke dapur. "Sini, Enam. Kita bantu nenek menyapu lantai." "Sudahlah. Tak perlu pura-pura baik begitu. Lebih baik kalian pergi saja sana. Memangnya kalian masih mau menunggu sampai waktu makan siang? Sungguh tidak tahu malu." Bu Jujum seketika menghentikan langkah mereka dengan kata-kata pedasnya. "Maksud ibu apa? Aku benar-benar tidak mengerti apa yang baru saja ibu katakan." Novi pun berbalik dan kembali ke posisinya semula. "Hala. "Jangan sok bodoh kamu, Novi. Uang yang tidak seberapa itu untuk aku sendiri saja tidak cukup. Mana bisa aku menyiapkan makanan untuk kalian?" kata Bu Jujum dengan nada dingin. Mendengar ucapan Bu Jujum yang semakin melewati batas, Novi pun mulai sakit hati. Namun ia tak bisa melawan dan terpaksa segera pulang bersama putrinya. Dilajulah mobil Range Rover miliknya dengan kecepatan sedang. Walaupun hatinya tengah emosi, namun ia tetap berusaha berpikir jernih. Dan untungnya Fiona tak bertanya macam-macam selama perjalanan pulang. Jadi Novi bisa menyetir dengan tenang, hari pun berganti. Novi pun telah menceritakan kejadian Cameron pada Ruli. Untungnya suaminya itu termasuk tipikal orang yang sabar, dan bisa menyikapi masalah dengan kepala dingin. Ruli hanya mendengarkan ia bercerita dan meminta maaf atas perilaku ibunya pada Novi dan Fiona kemarin. Setelah keadaan kembali tenang, tanpa disangka Bu Jujum bertindak semakin jauh. Novi yang tengah kembali dari cave seberang jalan kantor. Tanpa sengaja melihat Bu Jujum sedang berteriak-teriak sambil berkekak pinggang di depan lobi kantor. Karyawan kantor yang kebetulan lewat, seketika berkerumun menonton keramaian tersebut. Ternyata entah dari mana Bu Jujum mengetahui bahwa tunjangan hidup bulanan besannya, Bu Yanti, sebesar 5 juta rupiah. Sementara dia sendiri hanya diberikan tunjangan sebesar 1 juta rupiah per bulan oleh anak dan menantunya. Inilah yang membuatnya sangat marah dan naik pitam. Alhasil, wanita tua itu langsung ke kantor putranya hari itu juga. Dan sambil terisak ia mencela putranya anak durhaka dan menantunya yang tak tahu diri. Benar-benar terlihat seperti orang dengan gangguan mental. Ia sudah tak peduli dengan pandangan orang terhadapnya. Terlihat orang-orang yang berkerumun tampak sibuk berkomentar tanpa mengetahui secara jelas duduk persoalannya. Tak lama, berita kerusuhan tersebut sampailah ke telinga Ruli.
Mendengar kabar itu, Ruli pun langsung mohon pamit pada kliennya, dan bergegas keluar dari ruang meeting. Sementara itu, Bu Juju melihat Novi yang baru saja masuk ke lobi utama. Ia pun langsung mendorongnya hingga jatuh tersungkur dan berkata dengan kasar, "Dasar kau perempuan jalang. Selama ini kau sudah menipu anakku. Kau juga kan yang membuatnya menjadi anak durhaka. Cepat jelaskan mengapa kau memberi 5 juta rupiah setiap bulan untuk ibumu, sementara aku hanya kau beri uang sebesar 1 juta rupiah. Di mana hati nuranimu?" Hardik Bu Jujum dengan sangat berapi-api. Novi segera melirik tangannya yang lecet tergores oleh cakaran kuku mertuanya yang seperti orang kesetanan itu. Karena merasa malu, Novi pun mengajak Bu Jujum untuk pergi ke tempat yang lebih tenang. "Bu, di sini banyak orang. Kita bicara di dalam kantor saja ya." Pintanya lirih. Kemudian ia melihat sekeliling dan berkata pada orang-orang yang berkerumun, "Saya harap semuanya bubar. Tidak ada yang perlu dilihat." Namun Bu Jujum semakin tidak terima diperlakukan demikian. Ia pun langsung menolaknya mentah-mentah dan berkata dengan seenaknya sendiri, "Kenapa harus dibubarkan? Kau takut ya sifat aslimu akan ketahuan, hah? Ayo mengaku." Suara Bu Jujum semakin meninggi. Ia sangat merasa tertantang atas sikap menantunya barusan. "Kalian jangan bubar dulu. Justru saya ingin kalian semua menilai mana yang benar dan mana yang salah." Tambahnya penuh percaya diri. Novi yang cemas akan situasi yang semakin memburuk, tidak bisa berkata apa-apa lagi. Bahkan air matanya mulai berlinang karena semua rasa kesal dan malu yang tengah ia tahan. Namun Bu Jujum tetap tak mau berhenti sampai di situ. Justru adrenalinnya makin terpacu dan perasaannya makin berapi-api. "Dengar ya perempuan licik, air matamu mungkin berguna untuk anakku. Tapi itu adalah lelucon bagiku. Aku tak akan mempan dengan air mata buaya seperti itu. Kali ini aku akan memberi pelajaran padamu. Kalau kau tidak bisa memberikan alasan yang memuaskan mengapa tunjanganku sangat sedikit, maka aku tak akan berhenti sampai di sini." Ancam Bu Jujum penuh penekanan. "Kalau bukan gara-gara kau, tunjangan bulananku juga tidak mungkin sekecil itu. Apalagi orang-orang bilang putraku adalah seorang bos. Tidak mungkin dia tega menjatah ibunya dengan uang yang sangat sedikit. Tapi pada kenyataannya, hidup seperti apa yang aku jalani selama ini? Miskin, kikua anggan, zengzara." Memangnya masuk akal. Lanjutnya dengan nada yang tak kalah tingginya. Tepat pada saat itu, tiba-tiba sebuah suara terdengar dari belakangnya. Suara bariton yang sedikit bergetar. "Kau ingin tahu alasannya? Mengapa aku menjatahmu 1 juta rupiah sebulan? Baiklah, aku akan memberitahumu. Dan biarkan saudara-saudara sekalian yang ada di sini juga mendengarnya dan menjadi saksi atas masalah ini," kata Ruli sambil memapah Novi yang masih tersungkur di lantai. Amarah Bu Jujum seketika sirna begitu melihat kedatangan putranya. Senyum bungah pun terlukis di wajahnya yang telah dipenuhi keriput itu. Lalu ia menarik tangan Ruli dengan lembut dan berkata, "Nak, bukankah kamu sedang rapat dengan klien? Satpam di depan tadi bicara begitu pada ibu." Ruli menyingkirkan tangan ibunya dan dengan tatapan dingin berkata, "Ibu, tolong dengarkan aku baik-baik." Ucapnya serius sembari menarik nafas beratnya. "Aku memberikan 5 juta rupiah per bulan untuk ibu mertua dan 1 juta rupiah untuk ibu. Itu semua atas keputusanku sendiri. Tak ada sangkut pautnya dengan Novi. Lantas apakah ada masalah dengan itu? Bukankah itu sangat adil? Bahkan jika bukan karena Novi, aku tidak akan memberi ibu sepeser pun." Ujar Ruli sambil menahan amarahnya. "Aku memanggilmu ibu karena ibu melahirkanku. Tapi coba tanyakan pada dirimu sendiri dan renungkan. Bu, aku sekarang berusia 30-an, tetapi pernahkah ibu merasa merawatku walau hanya sehari?" Ruli mengingatkan ibunya. Suaranya semakin bergetar. "Apa maksudmu, Nak? Kamu anak ibu. Ibu sayang padamu." Bu Juju menurunkan nada suaranya, mencoba mengambil hati Ruli. "Bohong. Aku sudah besar. Aku tahu semuanya. Aku tahu semua kesalahan ibu. Karena tidak tahan hidup miskin, ibu meninggalkan ayah dan aku sejak kecil. Ibu tidak pernah pulang lagi setelah itu. Meski pulang pun, itu hanya sekali, dan tujuanmu untuk minta uang dari ayah." Ucapan Ruli terhenti. Hatinya sungguh teriris menjenggat kinengon burik yang selama ini telah ia berusaha untuk mengaburnya. "Tahukah ibu aku tumbuh dalam hinaan dan menjadi bahan tertawaan orang-orang sejak kecil? Pada saat itu ayah harus bekerja serabutan.
Bahkan tak jarang ia merantau dan tak pulang selama berbulan. Saat ayah jatuh sakit dalam kesendiriannya, ibu justru buru-buru pulang dan mengambil semua barang-barang berharga di rumah. Aku telah berusaha sekuat tenaga, meminta ibu untuk tidak meninggalkan kami. Tetapi apa? Ibu tetap tidak peduli. Yukap Ruli marah. Kini rasa sakitnya semakin getir sampai tak terasa perih. Kamu harusnya mengerti, Nak. Saat itu ibu juga sedang berada di situasi yang sangat sulit. Jadi ibu tidak mau membawamu kesulitan bersamaku. Aku ingin kamu mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Bu Juju membela diri. Omong kosong macam apa lagi itu? Setelah itu aku sakit parah. Tapi ibu tetap tidak pernah mau peduli. Jika bukan karena Bibi Suin, mungkin aku telah menjadi anak gelandangan saat itu. Sangga Ruli. Nafas berat pun kembali menumpuk dalam dadanya. Aku benar-benar ingin bertanya kepada ibu. Apakah aku anak kandung ibu? Tanya Ruli dengan kepala menunduk. Tak sanggup lagi melihat orang yang paling ia benci seumur hidupnya. Tentu saja. Aku yang melahirkanmu. Kenapa bertanya seperti itu? Jawab Bu Jujum percaya diri. Lantas mengapa ibu membuangku? Apa bedanya aku dengan anak yatim piatu kala itu? Mulut Ruli bungkam sejenak setelah bertanya demikian. Begitupun Bu Jujum yang sudah kehabisan kata-kata. Selama ini, aku memberi ibu uang tunjangan sebesar 1 juta rupiah setiap bulan, sebagai ucapan terima kasih karena ibu dengan susah payah telah melahirkanku ke dunia ini. Dan aku rasa uang sebesar itu cukup untuk hidup sederhana di desa. Apalagi jika ibu berhenti berjudi. Ruli menghentikan ucapannya sejenak, lalu memastikan istrinya baik-baik saja. Padahal ibu bisa hidup dengan baik selama beberapa puluh tahun ini, namun kebiasaan buruk itu tidak pernah berubah. Itulah yang membuat ibu selalu merasa kurang. Ibu hanya melihat sekarang aku adalah bos di perusahaan besar. Tapi tahukah ibu dengan hari-hari yang kulewati selama beberapa tahun ke belakang? Saat aku merintis usaha. Aku yang tidak punya apa-apa ketika itu, memangnya bisa hanya dengan mengandalkan kedua tangan ini, kata Ruli dengan nada berapi-api pada ibunya yang masih termangu. Aku bisa berdiri tegak sekarang semua itu tak lepas dari bantuan dan dorongan semangat Bibi Suin. Bahkan demi aku dan masa depanku, uang simpanan sebesar 20 juta rupiah dari hidup hematnya seumur hidup itu, dia serahkan kepadaku tanpa syarat. Tanpa aku harus mengemis kasih sayang padanya. Jadi aku bertekad aku tidak akan mengecewakannya. Sementara apa yang telah ibu lakukan untukku? Cinta dan kasih sayang Bibi Suin kepadaku tanpa pamrih. Sedangkan ibu? Apa pernah ibu dengan tulus mencintai dan menyayangiku selama ini? Ibu hanya cinta pada uang dan judi. Jelas Ruli dengan perasaan campur aduk. Orang-orang yang mendengar cerita Ruli, kemudian berangsur-angsur berdiri di sisi Novi. Mereka telah menilai mana yang baik dan mana yang buruk. Sementara Bu Jujum, hanya bisa terdiam di tempat sambil tertunduk malu mendengar penjelasan putra semata wayangnya itu. Kakinya lemas seketika dan duduk di lantai sambil menangis. Bu, ayo bangun dulu. Lantainya kotor dan dingin. Kita pindah ke kantin atau ke ruangan Mas Ruli saja ya. Ucap Novi dengan lembut sambil mengangkat ibu mertuanya dengan sebelah tangannya. Lalu menarik tangan suaminya dengan tangan lain. Namun Bu Jujum menggeleng-gelengkan kepala seakan merasa bahwa dirinya telah kalah. Ia pun memandang wajah anaknya dengan lekat dan memohon dengan sungguh-sungguh. Nak, sebenarnya ibu sudah jarang main judi. Dan ibu janji akan berhenti berjudi. Tolong beri ibu kesempatan untuk menebus kesalahan di masa lalu. Ratapnya memohon, Ruli menghela nafas dan berkata, yang lalu biarlah berlalu. Jika aku benar-benar membenci ibu, bagaimana mungkin aku memberi tunjangan hidup? Aku hanya berharap ibu bisa bersyukur karena memiliki seorang menantu yang begitu baik dan perhatian, serta seorang cucu yang pintar. Jawab Ruli dengan perasaan yang lebih tenang. Apa lebih baik kalau kita langsung pulang saja? Lagi pula pekerjaanku sudah selesai, dan Mas Ruli tidak ada jadwal lain. Novi mencoba menengahi, ayo kita pulang. Kata Ruli dengan nada berubah lembut. Ruli perlahan mulai sadar bahwa sifat seseorang itu sulit diubah. Tidak semudah membalikkan telapak tangan. Meskipun ibunya sekarang sangat menyesal, tetapi butuh proses panjang untuk benar-benar bisa berubah. Tapi dengan dukungan Novi, ia yakin suatu saat hubungannya dengan sang ibu akan lebih baik. Dari kisah ini kita belajar bahwa seburuk apapun orang tua, terkhususnya ibu, tetap dialah orang tua kita. Dia yang telah melahirkan kita. Walaupun dalam kisah ini Bu Jujum tak pernah mengurus keluarganya, bahkan di saat suaminya meninggal. Tapi Ruli tetap mau belajar berdamai dengan keadaan.
Meskipun semua itu tentu butuh proses yang panjang. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.